Tidak seperti Amerika yang getol menyuarakan solusi dua negara sambil bersekutu dengan Israel, Cina justru dikenal karena sikap netralnya terhadap perang Gaza sejauh ini. Namun, belakangan sikap tersebut dipertanyakan dalam agenda rekonsiliasi mendatang, di mana Cina menempatkan diri sebagai pemimpin dalam bertemunya Hamas dan Fatah bulan ini. Sebagaimana diketahui, Fatah dan Hamas mewakili dua faksi yang terpecah secara politik sejak Juni 2007 karena perbedaan pendapat yang tajam antar gerakan keduanya. Hamas kemudian menguasai jalur Gaza, sementara Fatah memerintah tepi barat. Lalu apa maksud dan tujuan Cina kali ini? Beijing jadi tuan rumah. Pejabat senior Hamas dan Fatah dijadwalkan berada dalam pertemuan di Cina dalam beberapa hari ke depan. Pertemuan ini akan merundingkan upaya rekonsiliasi inter-Palestina saat agresi brutal Israel di jalur Gaza belum juga menemukan titik terang. Pemimpin senior Fatah, Abdel Fattah Daulah, mengatakan kepada Anadolu bahwa pertemuan dimulai pada 20 Juli dan akan berlangsung selama 3 hari. Sementara anggota Komite Sentral Fatah Azam Al-Ahmad mengatakan tentang Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, akan bertemu kedua kelompok itu pada 23 Juli. Cina akan memimpin pertemuan yang meliputi kelompok-kelompok Palestina sebagai upaya mengakhiri perpecahan internal dan akan didahului dengan pertemuan antara kelompok Hamas dan Fatah, kata Daulah dalam keterangan yang dikutip Antara. Pada dasarnya, upaya kali ini bukanlah yang pertama. Sebab negara-negara Arab telah mengupayakan hal serupa sejak 2007, namun perselisihan dalam pembagian kekuasaan masih gagal hingga kini. Lin Jian dari Kementerian Luar Negeri Cina juga berbagi informasi bahwasanya Fatah dan Hamas telah mengadakan pertemuan di Beijing pada April lalu. Sebelum itu, kedua faksi juga sempat mengadakan pertemuan di Moskow pada Februari. Perundingan serupa ternyata pernah juga terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Turki, Aljazair, dan Mesir. Namun semuanya gagal menghasilkan terobosan dalam proses rekonsiliasi Palestina. Upayakan rekonsiliasi demi Palestina. Cina pun pada dasarnya ikut mendorong upaya tercapainya solusi dua negara. Bedanya, Beijing tetap menjaga hubungan baik dengan Israel. Kendati demikian, Cina telah berbuat lebih banyak dan menempatkan kemerdekaan Palestina di atas segalanya. Wang Kejian selaku utusan Cina untuk masalah Timur Tengah telah bertemu dengan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada Maret 2024 di Qatar. Pada bulan yang sama, pemerintahan otoritas Palestina yang dipimpin Perdana Menteri Muhammad Mustafa menyatakan mengakhiri perang adalah prioritas utama. Adapun agenda kali ini, delegasi Hamas akan dipimpin oleh Ketua Politik Hamas yang berbasis di Qatar, Ismail Haniyeh, sedangkan perwakilan Fatah akan dipimpin oleh Wakil Ketua Mahmud Alul. Dua pemimpin faksi itu jarang bertemu, apalagi duduk satu meja, namun kedepannya kita akan melihat bagaimana upaya Beijing akan bekerja. Pembentukan Komite Rekonsiliasi antar faksi yang bertikai dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan Palestina yang demokratis dan representatif dalam melawan agresi militer Israel. Fatah yang menjadi tulang punggung otoritas Palestina dan diakui komunitas internasional sempat melayangkan kritik kepada Hamas. Juru bicara Fatah di Eropa dan anggota Dewan Revolusi Dr. Jamal Nazal muncul di jaringan Auda TV yang berafiliasi dengan Fatah pada Juni lalu. Saat itu, ia mengecam Hamas karena mengorbankan nyawa warga Palestina tanpa persetujuan warga sipil. Dalam hal ini saat melakukan operasi 7 Oktober 2023. Perbedaan Hamas dan Fatah. Baik Fatah maupun Hamas, keduanya sama-sama merepresentasikan diri sebagai Palestina yang senantiasa mengupayakan kemerdekaan terhadap negara sendiri. Hanya saja ada perbedaan dari cara yang mereka pilih untuk mencapai itu. Lahirnya Hamas menjadi penanda dimulainya perang dengan Israel untuk memperebutkan Gaza. Pasca kemenangan dalam pemilu legislatif 2006, Hamas menjelma sebagai salah satu partai dan organisasi militan terbesar di Palestina yang memimpin Gaza. Saat itu juga Hamas berhasil menggulingkan kekuasaan Fatah yang loyal dengan pemerintah Palestina. Mengutip keterangan yang dirangkum CNN,
Hamas beberapa kali melakukan penyerangan yang menewaskan puluhan masyarakat Israel. Israel pun menargetkan pembunuhan pemimpin Hamas yang akhirnya berhasil dilakukan pada 2004. Di sisi lain, Fatah merupakan organisasi politik dan militer Arab Palestina yang didirikan oleh Yasser Arafat dan Khalil al-Wazir pada 1956. Fatah dibentuk dengan tujuan melepaskan kendali Israel atas Palestina dengan melakukan perang gerilya berintensitas rendah. Singkatnya, Hamas sejak awal selalu angkat senjata untuk memperjuangkan kemerdekaan, serta lebih suka menggunakan jalur kekerasan dan perang untuk memperjuangkan Palestina. Sedangkan Fatah lebih mendukung penggunaan jalur diplomasi dalam tujuannya. Cina siap rebut kekuasaan dari AS. Bagaimana Cina menjaga sikap netralnya selama ini ternyata dicurigai sebagai upaya dalam menjalankan pengaruhnya di kawasan. Para peneliti melalui email bersama yang ditampung Wilson Center menyebut keterlibatan Cina di Timur Tengah akan semakin intensif selama konflik ini. Selain itu dikatakan bahwa Beijing akan memainkan peran yang lebih besar dalam upaya mengakhiri perang dan coba memanfaatkan rasa frustrasi negara-negara Arab terhadap Washington untuk selanjutnya memantapkan diri sebagai pemain utama di kawasan tersebut. Sebagaimana diketahui, Cina menahan diri untuk tidak mengutuk serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Namun di sisi lain, mereka tak ketinggalan untuk menyebut respons Israel sebagai hukuman kolektif terhadap warga sipil. Lebih jauh, pakar Cina juga percaya bahwa meningkatnya minat Washington pada arena strategis di luar Asia Timur memberi Beijing waktu dan ruang untuk menegaskan dominasinya di kawasan Indo-Pasifik. Menurut Ahmad Abu-Doh dari Royal Institute of International Affairs, Beijing senang melihat Washington terlibat dalam konflik Timur Tengah. Sebab dengan begitu, tekanan AS terhadap Cina akan berkurang, terutama yang berkaitan dengan Taiwan, dan memberikan beban baru pada Washington yang melayani kepentingan Beijing. Dan dalam waktu yang bersamaan, Cina juga akan secara aktif mengambil posisi dalam perang Gaza untuk meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Arab dan Islam. Bisa saja damaikan Palestina. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Qadir Jailani optimis terhadap upaya Cina dalam konflik Gaza. Selain menyambut baik upaya perdamaian, ia kini mengandaikan Cina sebagai kekuatan geopolitik dan global dengan upaya mediasi yang dilakukan semakin menurunkan pengaruh Amerika. Dalam perjalanannya, Cina ingin dan telah meningkatkan perannya sebagai juru damai dari sejumlah pertikaian global yang tengah terjadi. Pada Maret 2023 misalnya, Cina menjadi penengah dalam pemulihan hubungan Arab-Saudi-Iran. Cina juga telah berupaya menjadi mediator antara Rusia-Ukraina meski proposal yang diajukan oleh mereka menerima respons penolakan. Lalu bagaimana dengan konflik Gaza? Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan pihaknya ingin meningkatkan pengaruh, daya tarik, serta kekuatan internasional untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi. Hanya saja, upaya itu dinilai masih dalam tataran retorika di tingkat internasional sampai saat ini. Alasannya, mediasi yang terjadi di kawasan itu, terutama antara Palestina dan Israel, lebih sering melibatkan kekuatan adidaya lain seperti AS dan Uni Eropa. Apalagi dukungan Cina terhadap Palestina dinilai dapat menjadi bumerang dalam persepsi dari Israel. Di luar dari berhasil atau tidaknya, bagaimana pendapat kalian terkait sikap yang dipilih Cina?